Shalom, Bapak Ibu sekalian, sahabat kekasih Kristus Yesus Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Inyomon Yosua. Kita akan kembali belajar dalam program Bible Study Project. Sebelum kita lebih jauh mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, bantu kami untuk kami terus rindu, terus bersemangat, antusias, memahami isi hati-Mu Tuhan melalui Alkitab. Sehingga kami adalah umat Tuhan, umat gereja, umat pembelajar firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami tak akan mengerti isi hati-Mu. Bantu kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami isi hati Tuhan yang berguna bagi hidup kami dan berguna bagi banyak orang. Karena kebenaran-Mu, firman-Mu, pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah kami adalah umat yang terus bersuka cita merenung kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang tertanam melalui kebenaran firman-Mu, orang-orang tersebut akan kuat, bahkan tampil menjadi pemenang-pemenang. Kami berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu terus bersemangat di dalam kasih-Mu melalui pembelajaran kebenaran-Mu. Hamba-Mu biarlah Tuhan yang sempurnakan, Roh Kudus beri bimbingan bagi setiap kami. Tuntunlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya membahas tentang masihkah Kristus Yesus inti kekristenan. Dan kalau kita menyimak dengan begitu penuh perhatian dan kita diberkati, saya percaya bahwa kekristenan kita semua adalah kekristenan di mana menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai intinya. Nah, oleh karena itu kalau kita menjadikan Dia sebagai intinya, saya percaya orang-orang Kristen yang kembali menjadikan Yesus sebagai pusat perhatiannya, pastilah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senang, orang-orang yang rajin, orang-orang yang bertekun di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab bukan tulisan biasa, Alkitab adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah, bukan sekedar berisi firman Allah lalu ada sebagiannya dongeng, tidak. Tapi Alkitab adalah firman Allah. Sehingga kalau kita percaya firman Allah jadi manusia, itulah Yesus, saya percaya orang yang percaya Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai intinya, pasti kembali bersemangat, antusias, totalitas, bertekun dalam mempelajari Alkitab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan buka bagian firman Tuhan, bagaimana kita mau rindu lebih melihat gambaran mempelajari Alkitab secara utuh. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekali lagi saya baca, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Menarik sekali. Kata kunci di sini adalah yang mau saya ambil adalah kata bertekun. Persistence, bertekun bukan sekedar rajin, melebihi dari rajin, betul-betul punya sebuah semangat totalitas ya, karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Yesus, orang yang telah sadar bahwa mereka telah ditebus oleh Yesus, mereka diubahkan, sehingga mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa mau hidup dalam firman-Nya dan hidup melalui kebenaran firman-Nya, dan melalui firman-Nya hidup mereka semakin menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Ternyata adalah bertekun dalam pengajaran. Ya. Banyak sekali metodologi dalam membahas firman Tuhan, metodologi dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bagi Anda dan saya yang senang dan mungkin tiap hari baca Alkitab, puji Tuhan. Ya, kita sering mungkin baca WhatsApp grup dari keluarga, dari sahabat ya, atau dari mungkin rekan hamba Tuhan ya. Kita boleh baca Alkitab, ada yang mungkin runtut, ada yang mungkin sekedar acak, yang penting baca firman Tuhan. Tetapi percayalah bahwa kita harus bertekun dalam pengajaran. Kita harus
mau juga belajar secara utuh ya. Nah, karena ada juga banyak orang yang merasa kalau baca acak juga nggak boleh. Menurut saya baca acak pun nggak masalah dalam koridor firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita boleh juga belajar pelan-pelan karena siapa kita, nggak semuanya sekolah teologi. Tapi jangan sampai nggak baca Alkitab, kira-kira begitu. Tapi kita harus menantang hidup kita lebih lagi untuk memahami step by step ya, langkah demi langkah, dan kembali rindu mempelajari firman Tuhan. Karena begini, karena kalau kita baca firman Tuhan, prinsip yang paling sederhana dan penting harus kita ingat, bukan sekedar apa yang ingin kita tahu. Membaca firman bukan sekedar apa yang ingin kita tahu, tetapi adalah apa yang perlu saya tahu. Nah, ini ada perbedaan yang sangat besar ya, yang kadang-kadang kita berpikir kalau Alkitab apa yang saya butuhkan, janji Tuhan apa hari ini, itu nggak salah ya. Itu boleh saja untuk menguatkan kehidupan rohani kita melalui renungan-renungan singkat sederhana. Tapi Alkitab bukannya bicara tentang kebutuhan-kebutuhan secara keinginan-keinginan pribadi kita, bukannya bicara tentang apa yang saya ingin tahu. Tetapi Alkitab kalau kita pelajari sungguh-sungguh, kita mau belajar secara utuh, bertekun ya, seperti yang tadi kita baca dalam Kisah Rasul, bukan sekedar apa yang ingin saya tahu, tapi apa yang perlu saya tahu. Apa yang perlu saya tahu? Kasih kebaikan Tuhan. Apa yang perlu saya tahu? Bagaimana dampak dosa itu? Apa yang perlu saya tahu? Bagaimana tentang orang percaya mengerti kehendak Tuhan dan menggenapinya. Dan kita boleh sadar dasarnya adalah Alkitab. Kita boleh mengerti berbagai ragam doktrinal sehingga kita tidak disesatkan karena kita tahu Alkitab memberitahu kepada kita apa yang perlu kita tahu. Nah, level kekristenan harus masuk kepada level kita baca Alkitab bukan sekedar apa yang ingin saya tahu, sekedar untuk kehidupan pribadi, tapi apa yang perlu saya tahu, karena itu menandakan bahwa level kita bukan lagi sekedar Alkitab kita baca untuk menguatkan, untuk kita bekerja melakukan agenda hidup pribadi kita. Ya, misalnya baca Alkitab, saya lagi sakit, ya supaya sehat gitu kan. Oh, saya lagi pergumulan pekerjaan, supaya semangat, motivasi, pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Atau mungkin masuk STT, baca Alkitab karena tugasnya dari Alkitab, makanya mereka baca Alkitab. Ya boleh saja, tapi jangan sampai sekedar tugas baru baca Alkitab. Atau mungkin guru sekolah minggu baca Alkitab karena memang besok harus ngajar. Kita baca Alkitab bukan sekedar untuk hal demikian, tetapi apa yang perlu saya tahu, bukan sekedar akhirnya fokusnya agenda kita. Walaupun berjubah rohani, tapi adalah akhirnya kita mengerti dan mencari tahu apa agenda Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Ini yang garis besar antara gereja yang mau bertumbuh sehat, ya umat yang mau bertumbuh kuat, dengan mungkin sekedar akhirnya kita baca Alkitab sebatas hanya untuk keinginan diri sendiri. Makanya Alkitab, Anda harus sadar, kita harus sadar adalah memberitahu kepada kita apa yang perlu kita tahu untuk kita akhirnya mengerti agenda Tuhan. Untuk kita mengerti cara kerja Allah. Untuk kita mengerti bagaimana menjadi gereja di masa kini, gereja yang bisa menjawab tantangan zaman, umat yang bisa menjawab tantangan zaman, ya, hamba-hamba Tuhan bisa menjawab tantangan zaman, sehingga tidak sekedar memakai jubah gereja, memakai jubah Kristen, namun sekedar agenda kita yang menjadi fokus, tapi adalah seharusnya, walaupun kita bukan hamba Tuhan, kita mungkin jemaat biasa, tetapi siapapun kita, siapapun Anda yang baca firman Tuhan harus masuk kepada level mengerti apa agenda Tuhan. Inilah yang terbaik, inilah yang terpenting. Tentunya Anda yang sudah mulai baca firman Tuhan walaupun secara acak tidak jadi persoalan. Ya, walaupun dia bilang katanya kalau baca terlalu acak ada hal-hal yang memang kita nggak ngerti konteksnya, betul. Tapi artinya mari. Sudah baca Alkitab bagus daripada tidak sama sekali. Tapi marilah masuk kepada lebih dalam lagi, kita mau bertekun ya. Ini kata kuncinya. Bertekun untuk apa? Untuk kembali Alkitab bukan sekedar hanya menjawab keinginanku, tetapi Alkitab ku baca karena ada hal yang perlu aku tahu. Setelah aku terima Yesus, aku harus mengerti siapa Raja, siapa Tuhanku, siapa pribadi yang telah menyelamatkanku, dan aku mau mengerti isi hati pikirannya, sehingga fokusnya adalah bukan agendaku, tapi agenda Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada banyak metode, tapi saya ingin kita sama-sama dengan metode sederhana, itu adalah metode sabda. Anda bisa melihat di dalam internet metode sabda ini. Nah, ini penting sekali, baik sekali, dan bagi saya kita boleh sama-sama belajar melalui metode yang sederhana itu. Apa itu sabda? Ya, sabda adalah kita mulai dari kata S, yaitu simak, ya, analisa A-nya, baru B belajar, ya kita belajar apa yang sudah kita analisa,
lalu kita D, ya, doa dan diskusi, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, ya, dan kita mau diskusi dengan persekutuan. Karena itulah yang kita bilang, bertekun dalam pengajaran, lalu mereka bertekun dalam persekutuan, ya. Ada diskusi, ada persekutuan lebih erat lagi, ya. Lalu setelah kita mengerti firman Tuhan, kita berdoa, ya, kita sudah menganalisa, belajar, kita harus mengaplikasikannya, ya. Jadi simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi, ya. Kita akan melihat video sederhana dari Sabda yang akan kita nanti bisa belajar lebih mantap lagi untuk kita memahami metode pembelajaran Alkitab. Selamat datang di tutorial pendalaman Alkitab metode SABDA. Tutorial ini akan menolong Anda belajar metode SABDA hanya dalam waktu 3 menit. Metode SABDA adalah cara sederhana dan sistematis mempelajari isi Alkitab, baik untuk dilakukan secara pribadi maupun berkelompok. SABDA adalah singkatan dari S. Simak, A. Analisa, B. Belajar, D. Doa dan diskusi, A. Aplikasi. Langkah pertama adalah S. Simak. Baca teks Alkitab yang ingin dipelajari berulang-ulang, atau dengarkan bacaan teks tersebut dari Alkitab audio. Sangat baik jika membandingkan teks tersebut dalam berbagai versi Alkitab supaya semakin jelas siapa, di mana, mengapa, dan apa yang terjadi dalam teks tersebut. Langkah kedua adalah A. Analisa. Teliti dan amati kata-kata penting, kata-kata sulit, atau kata-kata yang diulang-ulang dengan melihat latar belakang atau konteks dari tokoh, tempat, dan peristiwa dalam teks yang dibaca. Menganalisa sangat baik dilakukan dengan menggunakan alat-alat biblika seperti Kamus Alkitab, Ensiklopedia Alkitab, Pengantar Alkitab, Peta Alkitab, dan lain sebagainya. Langkah ketiga adalah B. Belajar. Pelajari penemuan-penemuan yang kita dapatkan dari hasil simak dan analisa. Dengan pertolongan Roh Kudus, simpulkan pelajaran apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui teks Alkitab yang kita baca tersebut. Camkan dalam hati apa yang sudah dipelajari tersebut supaya berakar dan bertumbuh. Lalu, catatlah dalam buku catatan atau dalam fitur tulis catatan di aplikasi Alkitab Sabda Android. Langkah keempat adalah D. Doa dan diskusi. Inti dari langkah ini adalah dialog. Lakukan dialog dengan Tuhan dalam doa. Mohonlah kepada Tuhan agar teks Alkitab yang kita pelajari menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita diubahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu, lakukan dialog dengan teman-teman melalui diskusi. Ceritakan, diskusikan, dan bagikan dengan teman-teman dalam kelompok PA, atau secara online melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Line, Telegram, WhatsApp, dan sebagainya. Langkah terakhir adalah A. Aplikasi. Pilihlah satu tindakan konkret untuk diaplikasikan dan diterapkan. Dengan rendah hati, lakukan apa yang telah Tuhan nyatakan dan ajarkan melalui teks yang kita baca, supaya kehendak Tuhan dijalankan di dunia ini melalui hidup kita. Bersama komunitas orang percaya, kita saling mengingatkan agar firman Tuhan betul-betul kita jalankan. Demikianlah tutorial metode SABDA dalam 3 menit. PA menggunakan metode SABDA sangat menyenangkan karena memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, seperti software Sabda, situs Alkitab Sabda, aplikasi Alkitab Sabda Android, Sabda Bot, dan Alkitab Multimedia. Anda juga dapat bergabung dengan komunitas Alkitab Sabda untuk belajar dan berbagi. Ayo, kita lakukan pendalaman Alkitab dengan metode SABDA. Setelah kita mendengar video dan melihat gambar menarik tentang metode Sabda tersebut, saya percaya bahwa kita harus masuk kepada level selanjutnya, yaitu adalah kita mau belajar step by step dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan kita mau melihat Alkitab secara utuh, ya. Kembali renungan-renungan yang kita terima dari berbagai WhatsApp group itu bagus, kita diberkati. Tapi lebih baik lagi, lebih indah lagi kalau kita mau masuk dalam program Bible Study Project, kita mau mempelajari
langkah demi langkah dari kitab Kejadian, ya, kitab Taurat, Pentateuch, kitab sejarah, ya, seterusnya sampai kitab Perjanjian Baru dan sampai akhirnya di Wahyu. Nah, oleh karena itu kita akan melihat gambaran besar, ya, gambaran besar saja. Saya akan ceritakan secara singkat dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita simak baik-baik. Struktur Alkitab. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Kelompok pertama yaitu kitab Taurat yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat mengisahkan permulaan segala sesuatu di dunia, juga mengenai bangsa Israel yang dipilih menjadi umatnya hingga Musa diutus untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ada kitab sejarah yang terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Kitab-kitab ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mendapat bantuan dari Tuhan dalam menghancurkan bangsa Kanaan. Pada kitab ini juga terdapat cerita bagaimana bangsa Israel yang kaya dan berkuasa kemudian terpisah menjadi dua kerajaan, yakni selatan dan utara. Lalu mengenai bangsa Israel yang menyembah berhala dan dihukum Tuhan dengan dijadikan budak oleh bangsa lain. Namun ketika mereka bertobat, maka mereka diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya. Berikutnya ada kitab hikmat atau puisi yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan bagian terakhir adalah kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Bagian ini terdiri dari 17 kitab dan ditulis oleh para nabi, dan judul kitab-kitab tersebut diambil dari nama mereka. Sementara itu, Perjanjian Baru memiliki 27 kitab. Pengelompokan dalam sejarah Perjanjian Baru dimulai dari kitab Injil yang berjumlah 4 kitab yang ditulis oleh para pengikut Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini berisi sejarah dan riwayat Yesus Kristus sejak sebelum lahir hingga kenaikannya. Setelah itu ada kitab sejarah sebanyak 1 kitab, yakni kitab Kisah Para Rasul yang berisi sejarah dari kenaikan Yesus, pengabaran Injil di Yerusalem, daerah Yudea dan Samaria, hingga perjalanan-perjalanan misi Paulus sampai ke Roma, serta riwayat sejarah gereja mula-mula. Lalu ada surat-surat rasuli sebanyak 21 kitab, yakni Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, serta Yudas. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu, yakni kitab eskatologi yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma dan anjuran agar mereka tetap setia dalam iman mereka. Statistik Alkitab Protestan. Alkitab memiliki 66 kitab secara keseluruhan, 39 kitab Perjanjian Lama, dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kitab Mika dan kitab Nahum adalah kitab yang terletak di tengah-tengah dalam Alkitab. Kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Sementara itu, ada 5 kitab yang hanya terdiri dari 1 pasal, yakni kitab Obadjah, surat Filemon, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan surat Yudas. Alkitab memiliki 1189 pasal dengan rincian 929 pasal dalam Perjanjian Lama dan 260 pasal dalam Perjanjian Baru. Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Sementara itu, Mazmur 117 merupakan pasal terpendek dalam Alkitab yang hanya terdiri dari 2 ayat. Alkitab memiliki 31.102 ayat, Perjanjian Lama 23.145 ayat, dan Perjanjian Baru 7.957 ayat. Ayat terpanjang terdapat dalam Ester 8 ayat 9 dengan 80 kata dan 355 huruf. Sementara ayat terpendek terdapat dalam 1 Tawarik 1 ayat 1 dengan hanya 11 huruf saja. Setelah kita menyimak garis besar pembelajaran
dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saya percaya kita rindu dan bersemangat untuk mempelajarinya dengan betul-betul menyeluruh, holistik ya. Dan oleh karena itu penting. Kenapa penting? Karena siapapun kita jangan berpikir yang perlu belajar itu sekolah Alkitab, yang perlu belajar itu adalah guru-guru sekolah minggu, pembina. Tidak. Jemaat sekalian pun kita juga harus mau belajar langkah demi langkah ya, Alkitab dari awal sampai akhir. Oleh karena itu saya menantang, saya merindukan jemaat sekalian untuk mau sama-sama ikut dalam program pembelajaran Bible Study Project. Dan melalui nanti minggu-minggu berikutnya kita akan belajar dari kitab Kejadian pelan-pelan, lalu kitab Keluaran, sampai kita sama-sama boleh belajar melihat diberkati dari tema-tema teologi yang terkandung, doktrin yang terkandung. Dan kita belajar secara sistematis, artinya secara terurut, terorganisir, sehingga kita boleh memahami studi biblika. Walaupun kita tidak sekolah Alkitab, kita boleh sama-sama belajar melalui pembelajaran sederhana ini. Sehingga mari saya rindu Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kita bersemangat ya. Metodenya nomor 2, tapi mulai dari kerinduan ya. Metode nomor 2, mulai dari hati yang mau bersemangat. Metodenya banyak. Saya sampaikan bukan berarti metode ini paling baik. Metode begitu banyak, tapi yang terpenting adalah hati yang mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Sehingga oleh karena itu saya percaya jemaat yang kuat, jemaat yang sehat, jemaat yang luar biasa dipakai Tuhan adalah jemaat yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur, kami boleh melihat gambaran sederhana garis besar Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bimbing kami ya Tuhan, bimbing hamba-Mu dan juga para hamba Tuhan untuk menuntun kami supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kami tahu Tuhan, kami sering dengar, kami Alkitab kami pegang tiap hari, kami bawa ke gereja, tapi kami rindu, kami tidak sekedar bawa Alkitab ke gereja, kami tidak sekedar pegang Alkitab di rumah, tapi kami mau kembali memulai dengan langkah awal, dimulai dari kerinduan, dimulai dari semangat kami yang telah mengerti, mengalami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami tidak sekedar baca Alkitab hanya demi keinginan kami. Kami ingin belajar Alkitab karena ada banyak hal yang perlu kami tahu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal cara kerja Allah. Kami ingin mengenal isi hati pikiran-Mu. Dan melalui Alkitab kami bisa mengerti kehendak agenda-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersemangat untuk belajar Alkitab. Haleluya. Amin.